ya hadis-hadis tentang berpakaiannya. Aduh, sakapeung mah apa ya? Para sahabat Rasul atau para orang yang ingin menulis tentang hadis-hadis Rasul gitu ya, atau tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai hal anu menurut kita itu sebetulnya yang selain menurut kita, menurut saya lah gitu, apa sih pentingnya gitu ya, sampai pakaian Rasul ya kan. Yang tapi lamun kita berhusnudon itu berbaik sangka, jadi para sahabat Rasul sampai nulis hal-hal yang sangat detail begini, ini bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Cuman kita gitu yang membaca hadis-hadis model begini, ya kudu cerdas lah gitu ya, kudu cerdas gitu. Maksudnya itu Rasul itu cek dina hadis Ummi Salamah dah, hadis berapa? 780 genep. Saur Ummi Salamah itu Rasul mencintai baju gamis gitu ya. Nah, terus karena Rasul mencintai gamis, oh berarti mencintai gamis adalah sunnah Rasulullah. Menurut saya nggak begitu juga gitu ya, karena beliau itu kan orang Arab gitu. Ya wajar juga gamis itu wajar. Di Arab mah kalau gak sawah gitu, coba ente ka sawah pakai gamis juga bebegi. Ya, nah maksud saya tuh kita cerdas aja gitu, lamun baca hadis-hadis model begini itu ya, yang cerdas saja gitu ya. Itu cina para sahabat kan aya hadisnya ya gitu, emang aya loba bahkan hadis-hadis tentang pakaian itu. Tapi ya bok kita sejak cerdas lah gitu ulah. Ya Rasul itu kan kata Ummi Salamah kumaha cenah, kana habbas asyab kana habbas syab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah qamisu. Jadi yang dicintai oleh Rasul itu pakaian gamis. Kalau orang itu dengan serta-merta bergamis ke kampus gitu ya, karena ini sunnah Rasulullah. Itu ada lucu oke gitunya. Muslim gitu kamol di gamis gitunya, terus di eta ngaranna teh disipat gitu. Dan Rasul itu suka, ada hadisnya tuh, Rasul itu suka memakai celak gitu, terus disipat ulin kamol gitu kan, sebut badut ya. Rasul dicela itu kan dina musim panas, terus cahaya matahari intensitasnya banyak gitu, jadi membuat silau, maka Rasul pakai celak. Ya, yang dipakai Rasul itu sesuai dengan yang dia butuhkan, itu maksud saya. Ayo orang ayeuna kerusung hujan dicela gitu. Teman pasti. Kena teh katempona teh jiga norek ngajelok eta panon lain. Nah, hadis-hadis model begini sekali lagi kita harus cerdas lah gitu ya. Ini karena ini Arab, Rasul itu orang Arab. Lamun umroh misal saya itu umroh terus pakai gamis gitu ya, emang simpel praktis gitu. Yang praktis itu enteng gitu, teu kudu ngalipat sarung mah kan kudu dilipat. Emang kan simpel. Terus lamun kaangkan di ditu mah anginnya besar tuh, padang pasir ya. Jadi anginnya itu ngeunah mun kagelebugeun ngeunah teh mun keur leumpang gitu ya. Komo rambutna keur gondrong mah nempo dina bayang-bayang teh asa pendekar ya geus gitu. Ini ningali bayang-bayang itu teh kalangkang gitu. Rambut kergondrong itu kan gak tebak angin tuh asa pendekar ya gitu. Dari baheula saya tukang maca
ya tukang baca buku silat gitu, komik silat. Bayangan itu jadi begitu. Maksud saya sekali lagi nya, Rasul itu mencintai pakaian gamis, bahasa Arab nama komis. Ya wajar gitu, karena beliau itu orang Arab. Nah justru saya ingin memahaminya begini, karena komis itu adalah pakaian Arab, artinya pakaian budaya Arab. Sunnah Rasulullah itu cintailah pakaian budaya kalian, gitu, sebagai identitas kalian. Namun diurang ayeuna pakaian budaya adalah batik, cintailah pakaian batik itu, karena itu adalah budaya kita. Itu yang saya. Jadi Rasul itu memakai pakaiannya sesuai dengan budaya Arab, berarti kita juga harus memakai pakaian sesuai budaya kita. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Dan tepantas satu digagamis itu ya. Kumaha cenah eta para kiai loba nu bergamis, loba nu make imamah itu apa? Serban gitu ya. Nah sebetulnya ketika para kiai pakai gamis terus pakai imamah itu tuh erek mengagungkan budaya Arab. Karena budaya Arab itu adalah budaya Rasulullah, maka dijadikanlah serban itu identitas ketinggian ilmu. Coba baheula ente bisa baca kitab Usfuriyah. Malah aya santri nu wanian make serban di dieu itu. Moal aya nu wanian. Sebab diserban di kepala, di identitas kebudayaan kita itu sebagai bukti ketinggian ilmu. Jadi saking mencintai, saking menghormati budaya Arab, sehingga kebudayaan Arab itu disimpan di tempat yang sangat tinggi, yaitu ketinggian ilmu. Kan sok diserban. Santri mulai nuanian ilmu nancan cukup gitu. Ya, ini mah opiknya disorban. Artinya apa? Ya itulah kebudayaan kapitalis itu. Segala sesuatu dikomersilkan, segala sesuatu dikapitalisasi gitu ya. Segala sesuatu dikapitalisasi. Jika Che Guevara, Fidel Castro, Nelson Mandela, atau siapa Karamak, itu orang-orang yang tidak suka itu kapitalisme. Kurang itu dijadiin kaos dijualan, itu kan kapitalis betul. Ya komersialisasi gitu, naon itu dikomersilkan, itulah kapitalis itu. Udahlah. Jadi saya lebih memahaminya, Rasul itu mencintai pakaian gamis, artinya apa? Substansinya, Rasul mencintai pakaian budaya. Jadi kita cintailah pakaian budaya kita ya. Budaya kita itu sarungan, budaya kita pakai batik, pakailah. Budaya kita pakai peci, peci bludru hitam, itulah, cintailah yang kayak gitu. Karena itulah identitas kebudayaan kita. Menente mikeun peci bludru itu ke umroh itu senang mereka itu. Senang. Saya pernah diminta itu pas saya diskusi saya pakai peci itu. Diskusinya jeung seumuran saya lah gitu, seumuran saya. Baru S2 gitu mereka. Seumuran saya 30 tahunan gitu. Lama diskusi itu. Lalu pengen kenang-kenangan yang enggak dibikin peci hitam itu diberikan, dan sampai sekarang masih suka ngobrol tuh, kadang-kadang ngirim email gitu, ngobrol. Dah itu. Terus hadis Asma binti Yazid al-Ansari. Rasul itu suka memakai lengan gamis, terus kumun. Nah, kumun itu kumun itu apa? Lubang lengannya, kumun itu. Komisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi sampai karena rusghi. Nah rusghi itu ini nih.
lengan ya. Jadi Rasul itu memakai pakaian sampai lengan tangan gitu, sampai lengan tangan. Umar kenapa lamun memakai pakaian sampai karena sikut gitu ya, sampai jika t-shirt sampai karena tengah-tengah itu disebut apa ya sampai ke dia gitu, jika ente pakai kaos gitu itu cenah Rasulullah kan ila rusli sampai ujung lengan ya. Cek saya hadis-hadis model begini mah emang Rasul nyamannya begitu gitu ya. Kalau kita nyamannya pakai celana, pakai baju pendek ya orang apa-apalah gitu. Saya itu sangat tidak suka gitu kalau Tuhan sampai ngurus cara kita berpakaian. Resek sekali Tuhan itu kalau ya sampai urusan berpakaian itu diatur oleh Allah, oleh Rasul. Menurut saya enggak juga lah ya. Fashion itu bentuknya ya silakan aja menurut budaya kita, silakan menurut kenyamanan kita. Ulah kena aya hadis iya, oh berarti pakai baju lengan panjang itu sunnah Rasulullah. Tidak juga menurut saya itu. Saya lebih memahaminya ya kalau Anda nyamannya dengan lengan pendek, nyaman, silahkan. Yang jelas anu penting mah beretika dan boga muqtadol hal. Sesuaikanlah ya. Amun ka masjid kumaha pakaian gitu ya. Erek ketemu orang penting kumaha pakaian, muqtadol hal saja gitu. Erek ka kampus kumaha berpakaian, etika saja gitu. Saya hadis-hadis model begini itu aduh asa itu pisan gitu ya. Coba nanti Anda cek di hadis-hadis berpakaian ini ya. Banyak bisa nih, berapa puluh nih. Banyak bisa hadis-hadis. Coba nanti cek. Ku anjeun dina Riyadh we. Lamun anu diriwayatkan ku sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah atau sahabat-sahabat yang sangat bersentuhan dan menjadi kekasih Rasulullah itu kadituna itu hadisnya bakal substantif. Tapi lamun hadis-hadis yang sangat jauh dengan Rasul gitu, sahabat-sahabatnya itu cuma bertemu 1, 2 atau 3 kali. Nah itu yang begitu tuh sok bikin repot. Tidak substansial gitu hadisnya. Coba. Nah iya salah satu hadis yang substansial. Ani bin Umar. Ani bin Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar. Ini salah satu orang yang langsung dididik oleh Rasulullah. Ya, belajar langsung. Ketika Rasul usianya 40-an, 50-an itu, beliau itu usianya 20-an. Berarti kadidi kan ke Rasulullah kan? Gitu. Berada dalam lingkaran Rasul. Makanya Ibnu Umar itu jadi rujukan di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Ali dan Muawiyah itu gontok-gontokan, beliau itu konsen dina ilmu kan? Beliau konsisten dina ilmu. Makanya jadi rujukan awal dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lihat, man jarra sawabahu khuyala. Saya jelema anu manjangkeun pakaianana khuyala dengan sombong. Manjangkeun pakaian dengan sombong. Lam yandurillah ilaihi yaumal kiamah. Allah mau ningali ka eta jelema dina poe kiamat. Lihat. Terus ayat anu ruas. Anu ruas itu qala Abu Bakar. Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa anta'adahu. Rasul cenah kumaha wan abi teh sok panjang. Sok poho wae cenah. Kecuali aya nu sok ngabenerkeun dilipat gitu misal ku istrina atawa ku murang kalihna. Rasul kumaha? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Itu cenah Abu Bakar sabab anjeun mah ngalakukeun teh tidak dengan sombong. Berarti ieu teh substansina naon? Sombong.
Lamun dina budaya Arab pakai baju terus baju teh panjang, nah eta teh disebut teh jelema sombong. Itu budaya Arab itu. Ya. Lamun ayeuna urang make baju, make calana terus dina handapeun ujung dina handapeun mata kaki gitu celanana. Dan itu budaya kita. Ya enggak apa-apa. Ngancek budaya Arab mah dihanapeun mata kaki teh sombong. Ngerti maksud saya ya? Mata kurang mah yang biasa saja, nggak harus di atas mata kaki. Terus kan geranya aya nu tah lihat. Nah iya Abu Hurairah ya hadisnya itu ya. Kamariku saya pernah dibahas itu. Abu Hurairah itu meriwayatkan berapa hadis? Hari itu pernah dibahas ku saya. Berapa? 5.374 hadis. Itu dari Kutubus Sittah ya. Dari Kutubus Sittah kabeh dijumlahkeun. Lalu dari hadis Bukhari saja 446. Sementara Abu Bakar ngariwayatkeun hadis seluruhna ya 142, Umar 537, Utsman 146, Ali 558. Itu keseluruhan. Sementara Abu Hurairah 5.374. Semuanya di Kutubus Sittah. Tok tingalikeun anehna hadis Abu Hurairah ini salah satunya ini nih. Saudara Abu Hurairah, lam yandurullah yaumal qiyamah illa man jarra ijarahu bataron. Allah moal ningali dina poe kiamah ka jelema anu manjangkeun calanana bataron kana tanu, keuna kana tanu. Teu diceritakeun huyalana itu. Amun anu Ibnu Umar mah tadi kumaha? Ceritakeun. Jadi sebenarnya yang dihalangi, yang diharamkan itu substansinya naon? Sombong. Tapi Abu Bakar aya we. Abu Bakar. Abu Hurairah aya we tuh. Oh. Terus iya ya Abu Hurairah oge ya. Abu Hurairah oge hadisna ya. Man asfala minal ka'bain, perkara anu hanapeun tina dua mata kaki, minal izari dari celana, fafinnar ini, maka dina neraka. Itu hadisnya Bukhari lagi. Dua nana ge teh hadis naon? Bukhari. Maka beberapa saudara kita itu, sebagian saudara kita lalu celanana dari di atas mata kaki. Ya itu ngamalkan hadis Abu Hurairah iya. Dan apa ya, resek sekali gitu kalau Tuhan mengatur kita bercelana. Saya tidak percaya dengan Tuhan yang resek begitu. Pakailah hadis siapanya tuh, yang di atasnya tuh. Hadis siapa tuh? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Pakailah hadis itu. Jadi intinya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu adalah khuyala, kesombongannya. Namun itu matu Abu Bakar gesarua di neraka. Sebab Abu Bakar ge kumaha cenah? Ya Rasulullah, inni izari yastarhi gitu. Saya Abu Bakar, Rasul cenah kumaha abi mah anggawanana sok panjang gitu. Artinya beliau itu suka begitu. Sahaja Abu Bakar. Namun gitu mah tuh mun pakaianana Abu Bakar suka panjang lalu cek Abu Hurairah itu kumaha cenah? Fafinnar, maka dina neraka tuh Abu Bakar tuh. Nah, ketika Abu Bakar nyarios gitu ku Rasulullah, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Teu cenah anjeun mah sabab anjeun mah teu sombong. Berarti yang dihalangi itu, yang diharamkan Rasul itu apa nak? Sombong lain celana nah gitu. Ya. Aina muslim pakai celana di bawah mata kaki panjang no problem selama tidak ada kesombongan. Aina hilman pakai celana itu panjang itu sampai di atas mata kaki, cingkrang itu celananya itu. Tapi ketika dia berjalan
iya pakaian Rasulullah dina hatena teh nya. Iya hadis Rasulullah dina hatena teh aya perasaan sombong. Justru eta betul diharamkeun. Jadi bukan masalah di atas mata kaki jeung di bawah mata kaki. Permasalahannya itu hati Anda ada kesombongan atau tidak. Paham ya? Gitu ya? Itu saya tuh kasihan sekali gitu. Maaf ya saya harus ngomong kasihan. Kasihan sekali gitu kalau kita memahami model hadis begini-begini itu lalu diplak, diterima, dilaksanakan dengan apa adanya. Kasihan gitu. Seolah-olah nganggap Tuhan Anda itu resek sekali gitu sampai ngurus cara berpakaian gitu ya. Saya tidak percaya Tuhan yang resek begitu gitu. Tapi lamun jelema ulah sombong emang tah eta substansi itu. Saya percaya itu. Karena sombong itu kata Rasul, kata hadis qudsi itu izari gitu. Sombong itu libasi pakaianku kata Allah. Ya mun ente sombong itu musyrik. Karena Anda sudah mengaku, sudah merasa seperti Tuhan. Ya, nah lamun hal-hal yang substansial begitu, oke, kita terima dan kita percaya yang begitu-begitu. Ya, masalah berpakaian, jika kamari masalah cara dahar, ya itu mah kondisional saja. Silakan gimana Anda nyamannya ya. Yang mau dahar sayur lodeh karena Rasul pakai 2 jari, ku 2 jari. Aduh, kasihan banget karunia gitu tak. Karunia itu di mana tuh teteh pamasihan Allah anu sangat luar biasa itu. Akal itu ditaruh di mana ini? Nah, gimana? Terus Wan Abi Dzar Al-Ghifari. Oh, ya. Ini pun harus Anda pahami juga. Lihat hadisnya itu rawahu Muslim. Muslim tuh hadisnya itu sahih. Tilu anu moal Allah itu nyarios ka anjeunna, moal ningali ka anjeunna, jeung moal nyucikeun ka anjeunna, jeung bagi mereka itu ada adab yang pedih. Secara kronologis ungkapan teks itu rada aneh gitu. Hiji Allah moal bicara, 2 Allah moal ningali. Mantesna ge Allah moal ningali. Terus Allah moal bicara. La yatakallamullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim. Mantesna kieu mantesna. La yanduruhum Allahu yaumal qiyamah wa la yatakallamuhum. Nah, pantesna gitu ningali heula terus ngomongnya. Tapi ya kumaha? La yukallimuhum Allah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim. Kadang-kadang aya hadis ya aneh begini gitu ya. Susunan redaksionalnya itu aneh gitu. Kalau nggak salah saya pernah cerita ke Anda itu. Kalau Anda baca hadis-hadis Rasulullah ya, terus Anda membandingkannya dengan Najhul Balaghahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maka Anda akan merasa terkesan, Anda akan merasakan bahwa maaf, Sayyidina Ali itu bahasanya jauh lebih bagus, lebih nyastra. Sementara Rasul itu bahasanya kok begini gitu. Saya baheula sampai punya perasaan begini. Lamun kitu mah tuh pinter kayaknya Sayyidina Ali jeung Rasulullah. Sebab bahasa Sayyidina Ali itu sangat sastrawi di Najhul Balaghah. Sementara bahasa Rasul manya juga kieu bahasa Rasul itu bahasa itu apa ya? Teu mantes gitu. Maaf, perasaan tidak pantas. Nah, lamun Anda boga pikiran seperti itu, bedakan. Kalau Sayyidina Ali itu beliau menulis langsung. Dia kan nulis. Kalau Anda menulis berarti benar-benar memakai bahasa Anda. Jadi kan maksud saya, kalau saya itu nulis ya menurut bahasa saya, dengan style saya, dengan gaya saya, itu nulis. Sementara Rasul itu bicara. Saya saja sekarang bicara itu, datang ke benak Anda itu beda-beda itu.
omongan saya itu. Nanti omongan saya diredaksikan oleh Hilman, diredaksikan oleh Encep, diredaksikan oleh Arif. Itu bahasanya bisa beda loh, walaupun substansinya sama. Ngerti kan maksudnya? Nah, Rasul itu bicara lalu diredaksikan oleh para sahabat. Sementara kemampuan para sahabat itu jelas berbeda. Makanya ada yang redaksinya itu suka agak ente nyusun lah secara redaksional bahasa itu. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Abizar. Abizar apa tuh? Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari itu, maaf, saya sangat menghormati beliau. Beliau juga mautnya syahid dan beliau adalah orang yang sangat komunal, sangat membela mustadafin, sangat membela orang miskin gitu. Tapi untuk urusan berbahasa, karena beliau itu dari suku pedalaman, jadi bahasanya itu kadang-kadang kita nyusun. Ya wajar juga gitu, karena berbahasa itu kan kemampuan seseorang kan. Ya, berbahasa itu kemampuan seseorang. Dengerin dia ngobrol, Sumi ngobrol, pasti punya karakter yang berbeda. Ya, ciri khas masing-masing itu berbahasa. Nah, makanya ada bahasa-bahasa sahabat yang itu notabene adalah hadis Rasul, tapi sok rada jelimet gitu. Kita ngomong naon sih? Sekarang jelimet. Ya karena itu ada di benak para sahabat yang diredaksikan oleh para sahabat. Bahkan mungkin Rasul bicaranya nggak begitu, mungkin gitu ya. Mungkin Rasul itu bicaranya begitu, cuman diredaksikan oleh para sahabat dengan bahasa yang begitu. Belum lagi begini hadis itu, belum lagi begini. Kan ayat hadis af'aliyah, hari af'aliyah itu hadis yang dilakukan oleh Rasul melakukan sesuatu, katinggaliku si A, katinggaliku si B, terus ditulis gitu. Ya, karena itu mah lain redaksi Rasul berarti kan? Ya. Sementara Nazhul Balaghah Sayyidina Ali itu apa Sayyidina Ali? Nulis beliau itu. Ya, menulis itu kan jelas itu bahasa beliau ya. Paham ya? Mata kula sok ngabanding-banding gitu. Itu jelas Rasul itu khazainul ilmi wa ali miftahuha. Rasul itu gudang ilmu dan Ali walaupun hadis itu pun debatable katanya, ada yang memperdebatkan, tapi itu hadis Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi itu sahih. Kata Imam Tirmidzi itu hadis sahih. Dan Imam Tirmidzi itu pernah dituduh Syiah itu, dan pernah dihukum juga karena beliau itu Syiah. Dituduh, dan beliau Syiah, dituduh beliau itu Syiah, padahal enggak. Cuman Sayyidi Imam Tirmidzi itu sangat mencintai keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait. Ya saya juga sarua lah. Namun saya ngobrol Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, saya selalu begitu. Karena patokan salawat kata Imam Syafi'i yang namanya salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai sana salawat itu. Walaupun kata Imam Malik salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu patokan minimal. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad ibnu Hambal, patokan salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Berarti mau ente sholat Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum, syah. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kudu dibawa keluarganya itu. Kata Imam Syafi'i. Jadi patokan sholawat minimal kata Imam Syafi'i ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah saya itu sepakat dengan itu. Makanya saya selalu pakai itu. Allahumma Rasulullah Muhammad sallallahu ala alihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bawalah keluarganya. Gitu ya. Macam apa lamun teu ya mangga. Teu naon. Karena itu ikhtilafiyah. Tapi Imam Syafi'i mangga begitu. Oh jika dina hadis ieu sok dina kitab hadis itu kan kumaha tuh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tara di bawah kan wa alihi nama kan. Tapi saya mau macain sok di ya karena saya suka begitu juga. Nah Imam Tirmidzi itu pernah dituduh Syiah sampai dihukum beliau itu karena dituduh Syiah itu. Padahal enggak juga. Itu siapa tuh? Sok lain. Nah. Terus mana tadi teh? Abu Dzar gitu. Moal ditingali cenah, moal nyarios jeung moal dibersihan dina poe kiamah. Hiji cenah, hiji al-musbil ya, musbil teh anu sok manjangkeun calana. Nah, tapi maknanya anu sok manjangkeun calana dengan sombong. Gitu ya, dengan perasaan sombong. Kedua al-mannanu gitu. Al-mannanu anu dapat anugerah dan sombong juga. Begini. Mannan itu maksudnya itu begini teteh. Saya lahir dari keluarga pesantren. Itu anugerah gitu. Karena semua orang tidak begitu. Saya lahir dari keluarga kiai gitu. Saya lahir dari keluarga orang yang melek pendidikan gitu. Kan orang tidak punya itu lahir dari keluarga yang biasa misal. Nah itu adalah mannan. Nah kalau saya menyombongkan itu maka tidak akan dilihat, tidak akan bicara Allah dan tidak akan membersihkan nanti di hari kiamat. Ngerti kan maksud saya? Jadi ada orang yang punya sesuatu yang sifatnya mannun. Ari mannun itu anugerah, bukan sesuatu yang diusahakan. Yang datang begitu saja anugerah itu. Ya. Jika hilman itu padahal mebutut itu ujiannya itu. Kan bosen teh geus bere nilai karunya. Ya itu anugerah itu. Sebenarnya mah teu kudu kitu, kudu mah teu lulus gitu. Amanan itu sekali lagi apa menyombongkan sesuatu anu sifatnya ya begitu saja ya. Di contohnya ya kayak siapa misal kayak keluarga saya misal terus nikah jeung pejabat misal. Nah, jadi keluarga saya kayak pejabat lah. Saya membangga-banggakan itu. Ya, manan. Itu maksudnya al-mananu ya. Jadi kalau Anda dapat anugerah itu disyukuri oke, itu bagus. Tapi kalau Anda mau jadi sombong karena itu, nah itu nulah. Walahum azabun alim itu kan. Terus nomor 3 al-munfiqu shil'atahu bil halafil kadzibi. Orang anu berdagang terus suka membawa kebohongan. Bawa sil'ah itu keuntungan ya. Orang nu berdagang lalu boga keuntungan dengan cara halifil kadzibi, dengan dibumbui kebohongan. Soalnya nu dagang itu nya lupa di ditu ge cenah 20.000 padahal mah teh di ditu teh 16.000 gitu. Soalnya ngomongkeun harga dasarnya padahal bohong eta teh. Nah, ulah batak mun keur dagang ulah sok ngomongkeun harga dasar. Nggak saya cenah cek muslim teh can cekap ti dituna ge gitu. Sabaraha ti dituna atuh rahasia dapur atuh nya. Rahasia ulah sok disebutkeun gitu. Da lamun disebutkeun ge kan puguh percayaeun batur. Ai Rasul mah emang sok disebutkeun. Tapi batur teh geus percaya lamun Rasul mah moal bohong kan.
Yang dagang Rasul mah tadi itu 10.000 mah apa bade masihan langkung sabaraha. Nah ketika Rasul bilang begitu gitu, tidak akan ada yang tidak percaya karena Rasul itu terkenal Al-Amin. Zaman ayeuna mah masyarakat geus beda, geus eueuh pake weuh di jeung masyarakat teh. Ente jujur ge can puguh dipercaya ente jujur. Tungtungna bohong ini mah nya 15.000 pengen 10.000 padahal orang teh jujur ya riuh. Sebab Anda itu belum dapat Al-Amin. Namun aya pengumuman mah di presiden Hilman itu Al-Amin. Nah, kakarak percaya. Udah ulah sok diobrokeun lah, nya teh aya nama maslahatna zaman ayeuna mah ulah sok disebutkan harga dasar gitu. Ulah disebutkan harga dasar. Dan berarti ya kalau Rasul suka menyebutkan harga dasar gitu. Kalau menyebut harga dasar, sebetulnya hakikat jual beli itu adalah jual jasa. Jual jasa. Ya Rasul kan menjajakan makanan, menjajakan pakaian, menjajakan kain di pasar. Lu dia diem di sana kan gitu, menunggui, menjaga itu. Pas jual, ini harganya dari sana 14, silahkan Anda mau ngasih keuntungan berapa buat saya. Keuntungannya itu keuntungan dari jasa dia nungguin, ngajaga, ngalipet kan gitu banyak. Jadi hakikatnya jual beli itu jual beli jasa, hakikat nama. Muamalah itu hakikatnya itu jasa sebetulnya. Lain jual beli barang gitu. Cuman itulah oleh kapitalis itu tuh di semua yang dulu itu nggak ada tuh. Dulu itu disebutnya jual beli benda. Nah, ketika benda lalu diolah dia jadi barang disebut tuh jual beli barang. Mencek bahasa ekonominya disebut komoditi. Ente geus abus pasar modal, ente geus abus pasar saham, geus masuk bursa. Saya pernah abus nukar itu tuh diajakan teman-teman itu. Aduh, ya mah geus permainan otak kabeh. Jadi jual beli itu kecerdasan. Jadi Anda itu cerdas nggak membaca data-data itu semua itu. Mun Anda cerdas, Anda untung. Jadi emang bener lah mun ente geus masuk di pasar saham itu kecerdasan yang main itu, lain dari modal tuh. Otak. Ya saya emang nggak punya keberanian untuk itu. Sekali rugi teu kagok. Itu cenah judi, menurut saya bukan judi juga karena ada basis data yang harus dianalisa gitu ya. Ada basis data yang harus dianalisa, ada basis data yang harus Anda pikirkan. Dan Anda bertarung di konsep, bertarung di konsep. Itu teori ekonomi pasar modal itu. Saya pernah bacalah hal-hal yang kayak gitu, lalu saya pernah masuk juga tapi nggak punya keberanian. Wah, ini bahaya nih cek saya teh. Saya mah teboga kawani gitu. Nah, saya mah ya jualan puguh-puguh saja ya, jual kopi gitu kan puguh ya, jual rokok. Itu puguh gitu. Jasana puguh. Terus Ani bin Umar tilunya tadi teh hiji naon ya? Al-musbilu 2, al-mananu 3, al-munfiqu sil'atahu bi khalfil kadhibi. Wa an Ibni Umar. Nah, ya Ibni Umar dia. Hadis penting juga ya. Al-isbalu fil ijar wal qamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala. Kan katanya, kan pentingna naon eta? Khuyala. Saha jelema nu manjangkeun calana, manjangkeun gamis, jeung manjangkeun imamah kitu tah. Nu manjangkeun sorban itu mantes teh nya ustad ajengan sorban teh aralus nya. Padahal mah eta teh lamun bersin itu jadi tuh ngusap leho. Saya itu merasa terhina itu pas ngaji itu di daerah mananya. Saya pas ngaji itu ada kiai itu pas beres ngaji itu mereka itu ajengan ya cenah sorban tingali teh pernah ningali sorban mohon Pak teu gaduh
Dan dia ngasih sorban katanya. Diundang deui teu dipake keneh. Karena teh sorban. Aduh baginten jantan taplak pajak. Kupun bojo. Nah, saya tidak nyaman saja, saya tidak merasa nyaman saja gitu. Karena lain anti saya tidak karena imamah. Saya ngerasa nggak nyaman saja gitu. Ngerasa tidak pede saja saya kalau pakai sorban kayak gitu tuh. Ya begini saja lah gitu. Kalau saya itu pengennya begini saja gitu. Sampai merasa terhina saya. Wah itu Kang Fauzi mah teu bogaeun sorban di mana boga beliau sorban gitu. Loba nu mere bahkan gitu. Penting jika nanti jadi kerudung meureun jadi saplak walau alam. Dan saya tidak terlalu suka juga ya. Tapi emang tiris malah no problem lah, tiris. Ulangi ya. Hadisna ti saha Ibnu Umar. Jadi manjangkeun celana, manjangkeun komis, manjangkeun imamah. Manjar syai'an khuyala, dengan kesombongan. Kakarak lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Gitu ya. Jadi ulah nu dibahas teh celana cingkrang gitu. Biasanya orang nahdiyin itu nu dibahas ku nahdiyin mana itu? Celana cingkrang gitu sabab ya itu nyerang teman-teman Wahabi teh gitu ku nahdiyin. Padahal mah hadisna teh aya imamah. Kuduna teh diserang oge tah nu make sorban panjang. Bener ya? Harus fair dong ngelihat hadis itu. Ya hadisna naon itu? Sae. Terus sabab urang mata asub jadi kan nu dibicarakeun teh izar terus calana gitu. Ari imamahna teh dibahas. Atuh cenah ngabahas imamah mah guru kan. Kan guru nan sok make sorban nih. Tapi nggak fair juga gitu. Lamun kudu fair mah ya bahas semua dong ya. Sebab saur Ibnu Umar kumaha hadisna al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati manjarra syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah alam. Masya Allah.